Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah statistika dengan materi yang kedua, yaitu terkait ukuran pemusatan data. Secara definisi, salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau central tendency. Nah, setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral atau central tendency. Intinya, ukuran ini biasanya dapat menunjukkan data itu terpusat di mana. Apa saja sih sebetulnya biasanya data itu terpusat di mana? Nah, pola distribusi data yang merupakan variabel acak kontinu dengan posisi min, median, dan modus. Jadi kan secara definisi min itu artinya rata-rata, median itu artinya nilai tengah, dan modus itu artinya nilai dengan terbanyak. Biasanya ada yang seperti ini, rata-ratanya ada paling kecil, di tengah-tengahnya median, modusnya seperti ini kalau data yang memang seperti ini bentuknya. Kalau yang distribusi normal ada yang min, median, modus sama-sama di sini tengah-tengahnya simetris kiri dan kanan. Ada juga yang modusnya di sini banyak, mediannya di sini, rata-ratanya di sini karena data di sini lebih banyak. Seperti itu. Nah, kita juga mungkin nanti akan mengkaji kalimat-kalimat yang sebetulnya serasa lumrah padahal secara ilmu statistik mungkin kurang tepat seperti itu. Nah, terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu min atau rata-rata hitung atau biasa disebut juga sebagai rata-rata aritmatika, ada median atau nilai tengah, ada modus atau nilai dengan frekuensi paling banyak. Nah, yang paling banyak datanya misalkan mahasiswa pendidikan multimedia rata-rata nilainya 90, itu setelah dihitung atau memang banyakkan yang nilainya 90. Nah, itu harus dilihat datanya seperti apa. Nah, secara definisi, min atau arithmetic mean, rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau sering disebut juga sebagai istilah min saja, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Penentuan min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Definisi min dapat dinyatakan dengan persamaan untuk data sampel dan data populasi. Nanti ada 2 jenis pembagian data ya. Kemarin kan kita sudah bisa membuat data distribusi frekuensi. Nah, sekarang nanti ada data tunggal dan ada data majemuk. Seperti itu. Nah, untuk main data tunggal ada definisinya sendiri. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Kayak kemarin lo data langsung jebret banyak, belum ada intervalnya. Untuk mencari nilai min, data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus, ya jumlah nilainya dibagi dengan banyaknya nilai. Atau jumlah nilai X dibagi dengan N itu banyaknya data, atau di sini X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn dibagi N. Nah, contohnya gimana Pak? Ini contoh nih. Dari hasil ulangan matematika kelas 4 yang terdiri dari 6 siswa, diperoleh nilai 22, 44, 24. Tentukan nilai min. Nah, sebetulnya kalau misalkan dilihat di sini, rata-ratanya berapa sih? Nah, kalau dihitungkan, kalau dicari modusnya yang paling banyak, ini kan 2-nya ada 3, 4-nya juga ada 3. Nah, kalau gini gimana? Nah, makanya tentukan rata-ratanya. Kalau rata-rata atau minnya, ya sudah. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2 tambah dijumlahkan. Dapatlah berapa? Dapatlah misalkan 18 dibagi 6, 3. Jadi di sini rata-ratanya adalah 3. Nilai mediannya berapa? Nilai modusnya apakah sama? Nanti kan sebetulnya bisa dicari. Ini contoh dasar tentang mencari rata-rata dari data tunggal. Ini latihannya, misalkan hitunglah nilai rata-rata dengan nilai dari ujian nilai statistika berikut. Rata-rata menggunakan rumus sama dengan yang tadi. Ini bisa jadi kayak gini. Ini sebetulnya sama sih X bar. Dari data ke 1 sampai data ke N. Intinya 2 tambah 4 sama sih di sini. Dibaginya kenapa 1/10, 1/N, 1/10? Karena datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, rumus sama yang tadi sama saja. Ini kan tadi kalau ini menjadi 1/6 juga kayak gitu. Ini untuk data tunggal. Ini menggunakan rumus seperti ini, ada sigmanya. Sama kalau dijumlahin 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9, setelah dihitung dihitung semuanya. Didapatlah angka 61. Dibagi 10 didapatlah nanti rata-ratanya 6,1. Ini untuk data tunggal.
kalau yang seperti ini gimana? Hitunglah rata-rata nilai ujian statistika. Ya sama. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita cek di sini. Datanya di sini banyak yang sama nih. Ini kan bisa jadi sebetulnya 70, 70, 70, 70. Ada berapa 70? Oh, ternyata ada 5. 69, 69, 69, 69, 69, 69 ada 6. 45 ada 3, 80 ada 1. Nah, ini bisa disebut kayak gini juga. Jadi nilai 70-nya ada 5. Apakah yang seperti ini distribusi frekuensi? Belum. Ini masih dalam bentuk data tunggal. 69-nya ada 6, 45-nya ada 3, 80-nya ada 1, 56-nya ada 1. Rata-ratanya gimana? Ya sama. Dihitung berarti di sini FVXI-nya, XI-nya 70, FI-nya frekuensinya. 70 kali 5 350, 69 kali 6 414, 45 kali 3 135, 80 kali 1 80, 56 kali 1 sama dengan 50. Dijumlahkanlah semuanya, dihitung, didapatlah angka 1035. Rata-ratanya gimana? Ya udah 1035 dibagi di sini. Frekuensinya ada berapa? 5 tambah 6 11 tambah 3, 14 tambah 1, 15 tambah 1, 16. Dari sini dapatlah nanti angkanya. Berarti rumusnya sigma FIXI per sigma FI. Berarti 1035 dibagi 16, didapatlah angka 64,6. Ini untuk mencari rata-rata, masih dalam bentuk data tunggal. Pak, kenapa jadi ada 3 rumus? Sebetulnya rumusnya sama semua. Intinya jumlahkan data dibagi banyaknya data. Ini kan sebetulnya bisa aja 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 69 tambah 69 tambah 69 tambah 69 tambah 69 tambah 69. Capek. Tambah 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45. Dijumlahin hasilnya segini juga kok. Ini pun proses per hitungan. Didapatlah 64,6. Nah, sedangkan untuk dari min dengan data distribusi frekuensi atau data gabungan atau data majemuk, distribusi frekuensi dihitung dari data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menghitung nilai rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan. Rumusnya sama kok, sigma FIXI per sigma FI. Pak, kalau rumusnya sama, kenapa disebut dengan distribusi frekuensi? Nah, datanya yang berbeda. Nah, contohnya gini. Tabel berikut adalah nilai ujian statistika 80 mahasiswa yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi tabelnya sudah ada. Kalau kemarin kan kita membagi-bagi kelas, dan sekarang ininya sudah dikasih, datanya sudah ada, tinggal dihitung. Nah, berdasarkan selang kelas, banyaknya kelas ada 7 dengan panjang interval kelasnya 10. Nah, nyarinya gimana? Nah, langkah pertama, buat daftar tabel, kemudian tentukan nilai perwakilannya atau nilai tengahnya, XI-nya, dan hitung FIXI. Nilai tengah itu dari mana sih, Pak? Nah, nilai tengah itu adalah nilai dari 31, nah ditambah 40, nanti dibagi 2, dapatlah angkanya berapa. 31 tambah 40 kan 71 ya. 71 dibagi 2, didapatlah 35,5. 41 tambah 50 ya, jadi 91 bagi 2 45,5. 51 60 tambah bagi 2. Sama kok kayak kemarin dan nilai XI-nya itu. Nah, itu dikalikan nanti ada XI dikali FI-nya. Jadi nanti yang dikalikan ini dikali ini. Kayak gitu. Ini kan jadinya tambah bagi 2. Dapatlah di sini 71 136,5, nanti kan dapatnya ini. Takutnya gabung ya. Dapatnya nilai ini, nilai ini, nilai ini nggak jadi ya, ini sini. Nah, gini. Ini juga ke sini, dapat ini, dan dapat ini. Hitung semuanya, dapatlah 6090. Sigma F-nya 80. Berarti nanti rata-rata gimana? Ya udah, 6090 dibagi 80. Proses perhitungannya dapat seperti ini. 6090 dibagi 80. Dapatlah 76,1. Ini untuk data berdistribusi frekuensi. Hitungnya ya sama sih, sigma FIXI per FI. Bedanya kita harus cari dulu yang namanya FXI atau biasa disebut sebagai titik tengah. Nah, titik tengah atau nilai tengah ini rumusnya apa? Berarti rumusnya nilai yang menjadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau kita buat rumus, XI itu sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
Carilah semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke catatan dalam pembuatan data distribusi frekuensi. Pendekatan perhitungan nilai rata-rata hitung dengan menggunakan distribusi frekuensi kurang akurat dibandingkan dengan cara perhitungan rata-rata menggunakan data aktualnya. Bahkan jadinya berdasarkan data yang nggak real, misalkan di sini buat di sini teh 40 semua gitu nilainya teh, atau 39 semua gitu. XI-nya kan tapi diwakilinya sama 35,5. Di sini misalkan bahwa basurnya banyaknya nilainya 42 gitu, tapi diwakilnya 45. Nah, pendekatan ini seharusnya hanya digunakan apabila tidak memungkinkan untuk menghitung nilai rata-rata hitung dari sumber data aslinya. Data aslinya yang harusnya gimana? Ya, data aslinya yang kalau bagusnya dapat ya so detail ini kayak kemarin. Nah, sekarang kita namanya juga belajar dihitung dulu data dari distribusi frekuensi. Oke, kita ke materi yang kedua tentang median. Median dari pengukuran atau pengamatan X1, X2, sampai Xn adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diurutkan. Apabila banyaknya pengamatan atau N ganjil, median terletak. Kalau datanya ganjil, median terletak di tengah gugus data. Misalkan jadi mana ada data 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Berarti kan ganjil nih, 5 kan angka ganjil. Berarti pasti bakal 5, pasti di sini. Nah, terus kalau datanya misalkan ada 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya di mana? Ya, tengah-tengahnya di sini. Nah, median terletak, sedangkan apabila N genap, median diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari 2 data nih. Dari 2 data yang berada di tengah gugus, tengah-tengahnya kan ini 2. Kalau ini kan mediannya 3, kalau ini 2 tambah 3. Bagi 2, dapatlah 2,5. Dengan demikian, median membagi himpunan pengamatan menjadi 2 bagian yang sama besar. 50% dari pengamatan terletak di bawah median dan 50% lagi terletak di atas. Berarti ini ada di bawahnya, ini ada di atasnya, setengah-setengah kayak gitu. Nah, median tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai aktual dari pengamatan, melainkan pada posisi mereka. Prosedur untuk menentukan nilai median: pertama, urutkan data terlebih dahulu. Yang pertama nih, urutkan data dulu. Kemudian ikuti salah satu prosedur berikut. Yang pertama, kalau banyaknya datanya ganjil, mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah gugus tadi. Kalau banyaknya datanya genap, mediannya adalah rata-rata dari 2 nilai data yang berada di tengah gugus data. Kayak gitu. Nah, median data tunggal. Nah, untuk menentukan median dari data tunggal, kita harus mengetahui letak atau posisi median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Kalau M-nya ganjil nih, median itu kalau misalkan mediannya itu ganjil nih, berarti gimana? Kalau misalkan kali posisinya, berarti N-nya misalkan ada 5 data, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Posisinya berarti gimana nih? N-nya kan ganjil nih, berarti sama dengan XN 5 tambah 1. Berarti di sini 5 tambah 1 per 2. Berarti data keberapa di sini? Data ke-3. Kalau genap, kalau jika banyaknya datanya genap, misalkan tadi 6 lah sekarang. Berarti gimana sekarang? XN per 2, berarti gimana? X data yang kedua, berarti X 6 per 2 tuh berapa sih? X3 ditambah X N per 2 tambah 1, berarti X4 dibagi 2. Ini aja kan, data ketiga, data keempat dibagi 2. Posisinya ini sebagai posisi dari banyaknya data. Seperti itu. Contoh soal. Hitunglah median dari ujian statistika berikut ini. Nilainya 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Datanya 8 segini. Setelah diurutkan paling kecil dulu. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Cek dulu datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 11. 11 kan datanya ganjil. Nah, berarti posisi mediannya adalah setengah ditambah 11 tambah 1. Berarti data ke-6. Data ke-6, data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data ke-6 adalah 7. Jadi median sebenarnya adalah data yang terletak pada ke-6. Jadi kalau di ujiannya diurutkan jadi gini. 2 truk segini kita datanya. Nah, data urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Jadi ada di sini. Mediannya 6 atau 7? Ya 7. Cuma datanya urutan data ke, nah urutan data.
ke 7 sampai sini. Oke, paham ya? Ini untuk data tunggal. Hitunglah median dari ujian sensitif berikutnya. Sama. Datanya ini. Kemudian urutkan. Diurutkan 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 9. Itu banyaknya data 10. Berarti kalau banyaknya data 10, berarti kan nanti data 1, 2, 3, 4, 5. Kan tengah-tengah di sini. Set. Berarti di sini gimana ya? Posisinya ada di sini. Di sini berarti gimana sekarang? 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Kita cek apakah hasilnya betul. Posisi median data ke-5 dan data ke-6. Median 6,5, data-data antara urutan ke-5 dan ke-6. Betul ya? 67, ini 5 sama 6. Sampel ya. Kalau ditanya rata-ratanya berapa ya, dihitung lah jumlahnya. Apakah mungkin 6,5? Ya mungkin nggak jauh beda. Kalau ditanya mediannya 6,5. Kalau modusnya kan data paling banyak di sini ada 7. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk median distribusi frekuensi ada sedikit rumus. Nah, untuk mencari median pada distribusi frekuensi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan yang pertama, posisi kelas median ada di berapa nih? Dengan rumus N/2 atau N itu adalah banyaknya data atau frekuensinya ada berapa. Nah, atau F kecil sih biasanya. Setelah itu tandai. Nah, tandai, setelah itu nih saya kasih tandai, tanda gini. Kemudian bekerjanya dari kelas tersebut. Dengan B itu batas bawah kelas median, batas bawah itu. Biasanya kadang-kadang disebut dengan tepi bawah kali ya, atau bukan batas bawah. Ini tuh artinya batas bawah dikurangi 0,5, panjang kelas median, panjangnya ada berapa, N itu banyaknya data, frekuensi kelas mediannya ada berapa, F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, B itu nilai terkecil dari kelas median. B itu adalah nilai terkecil dari kelas median dikurangi 0,5. Kadang-kadang biasanya sebutnya tepi bawah ya, contoh ini. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, di sini datanya ada berapa sih? 80. Pak, tahu di mana letak kelas mediannya? Ada di sini. Kan 80 ya. Kalau nyari posisinya gimana sih? Kalau nyari posisi, kan kita geraknya di sini nyari posisi itu. Berarti kan di sini 80 dibagi 2. Berapa? 40. Kan di sini 24, Pak, bukan 40. Sabar, cek di sini. Berarti kan kalau diurutkan datanya di sini 2. Sampai data pertama, data kedua ada di sini. Data ketiga, keempat, dan kelima ada di sini. Kan ini 3, Pak. Nah, maksudnya gimana sih? Kan posisinya nih, data yang dari urutkan dari awal sampai akhir. Kalau data ke-10 ada di mana data ke-10? Data ke-10 ada di sini. Data ke-12 ada di sini. Data ke-13 ada di sini. Nah, terus di sini maksudnya gimana di sini? Itu berarti ada data ke-24 sampai data ke-47 menggunakan frekuensi kumulatif. Kemarin kan sudah bikin frekuensi kumulatif kayak gitu. Jadi jumlah data sama dengan 80, posisi kelas median N/2 berarti sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, posisi kelas mediannya ada di sini. Karena data ke-40 ada di mana sih intinya urutannya? Data ke-40 ada di mana? Kalau misalkan data ke-40 ada di sini, ya udah. Kita gerak di sini. Kemudian posisi median ada pada dekat 40. Setelah itu pada kelas kelima, dari posisi ini dapat nilai. Kita lihat di sini. Tepi bawah, berarti kan 71 kurangi 0,5. Dapatlah 70,5. Panjang kelasnya dari 71 sampai 80, maksudnya 71 80 itu gimana? Ada 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Panjang kelasnya 10 di sini ya. Frekuensinya dapat dari mana? Ini frekuensinya 24. F-nya sama dengan 23, F+1 frekuensi kumulatif sebelum ini. 23, ada frekuensi kumulatif sebelum. Setelah itu masukin rumus. Median sama dengan B, berarti di sini 70,5 dihitung coba. Kemudian ditambah P-nya 10. Setengah N, N-nya kan tadi 80, berarti di sini 20. Setelah itu 20 40. Kemudian dikurangi 23. Dibagi F-nya berapa dia? 24. Hitung, setelah itu hasil perhitungan dapatlah setengah kali 80 dikurangi 23, paling mudah ya, dapat angka 77,58.
Oke, sampai sini mudah-mudahan pada mengerti semua ya. Diulang lagi, jadi memasukin rumus yang sudah ada aja. Ini untuk media. Yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah tentang modus. Modus atau mod adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama susun data dalam urutan yang meningkat atau sebaliknya, mau turun atau meningkat. Kemudian hitung frekuensinya, kemudian nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik atau pada data kategoris. Kayak gini. Dalam data tunggal, sekilas modus dapat terlihat langsung dengan melihat frekuensinya data paling banyak saja. Nah, beberapa kemungkinan tentang modus dalam suatu gugus data adalah apabila pada sekumpulan data terdapat dua modus, maka gugus data tersebut disebut sebagai bimodal. Berarti ada dua modus. Terus gimana, Pak? Ya, modusnya sebutin aja, ada dua, ada tiga. Nah, apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan multimodal. Boleh ada tiga, boleh Pak. Apabila sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Kalau misalkan jumlahnya sama semua. 1, 1, 1, 1, 1. Tapi kalau 2, 2, 2, berarti modusnya ada banyak. Kayak gitu. Nah, diketahui kelas memiliki nilai ujian statistika berikut. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Maka modusnya adalah 7. Kenapa? Karena 7 ada 3 data. Ini ya logikanya. Kalau nilainya seperti ini, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Berarti modusnya ada berapa? Modusnya 6 dan 7. Karena masing-masing jumlahnya sama-sama 3. Nah, kalau nilai kayak gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak ada modusnya karena semuanya sama-sama 1. Berarti kayak gini tidak ada modus. Oke, nah, untuk modus dalam distribusi frekuensi, sama langkah pertama adalah tentukan posisi kelas modus ada di mana. Gampang menentukan posisi kelas modus mah dicari yang frekuensinya paling banyak dengan jumlah data terbanyak atau banyaknya data. Setelah itu tandai dan bekerja dari kelas tersebut dengan menggunakan rumus B itu tepi bawah ya, nilai B nilai kecil dari kelas modus dikurangi 0,5. Kemudian panjang kelas B, ini kan kalimatnya ada yang B1 ada yang D1 ya, ini nggak masalah sih sebetulnya. Selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, kalau B2 itu dengan kelas setelahnya. Contoh gini, ini kan frekuensinya ada 24 nih, di antara di sini 2, 3, 5, 13, 5, 2, 21. Nah, berarti kan paling banyak 24 nih. Nah, B1 itu selisih antara 24 dan 13. Berarti B1 sama dengan 11, B2 itu selisih antara 24 dan 21. Kalau ini selisih 24 dan 13 itu 11, 24 dan 21 selisihnya adalah 3. Udah masukin rumus. Panjang kelasnya berapa? 10 samalah dari 71 sampai 80 juga kok. Kayak gitu. Terus habis itu gimana? Kelasnya di mana? Ya udah kita gelak di sini. Tepi bawahnya berarti kan sekarang jadi 70,5 ya, kayak gitu. B-nya sama dengan 70,5, panjang kelasnya 10, frekuensi kelas modusnya 24. B1-nya dapat 11, B2-nya dapat 3. Masukinlah semuanya ke sini. Di sini jadi 70,5. Panjang kelasnya 10. B1-nya 11. Hitunglah ini mah. B2-nya 3. Berarti 11 tambah 3. Jadi, habis itu dihitung, dapatlah segini. 11 per 14. Dapatlah angka segini. Ini untuk menghitung kelas modus untuk data berdistribusi frekuensi. Nah, itu mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada sedikit kesimpulan tentang karakteristik penting untuk ukuran pemusatan data atau tendensi sentral yang baik. Ukuran nilai pusat atau tendensi sentral atau average merupakan nilai perwakil dari suatu distribusi data, sehingga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Harus mempertimbangkan semua gugus data, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Maksudnya nilai-nilai ekstrim itu gimana? Nilai ulangan gitu kan jarang ya, misalkan yang dapat 0 atau dapat 100 padahal kan rata-ratanya cuma 80 atau 70 gitu. Jadi nggak usah terpengaruh, berarti kan tetap dihitung gitu. Ada yang terbesar, harus stabil dari sampel ke sampel, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Dari beberapa ukuran nilai pusat, min hampir memenuhi semua persyaratan tersebut, kecuali syarat pada poin kedua. Karena rata-rata dipenuhi oleh nilai-nilai ekstrim tersebut. Sebagai contoh, jika dari data misalkan 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, maka min, maka
min median modus tersebut bernilai sama yaitu 6. Jika nilai terakhir adalah 90, bukan 9, rata-rata menjadi 14. Bahkan langsung berubah tuh. Sedangkan median modus tidak berubah. Meskipun dalam hal ini median modus lebih baik, namun tidak memenuhi persyaratan. Dan oleh karena itu, min merupakan ukuran nilai pusat yang terbaik yang sering digunakan dalam analisis statistik. Jadi jangan dilihat dari mayoritas, misalkan mayoritasnya 6 gitu. Bisa jadi kan kalau ada satu orang di sini lagi kecil gitu kan tipis berpengaruh gitu. Oke, ini rata-rata. Kapan kita menggunakan nilai statistik yang berbeda? Nilai ukuran pusat yang tepat untuk digunakan tergantung pada sifat data. Sifat distribusi frekuensi dan tujuan. Kemudian jika data bersifat kualitatif, hanya modus yang dapat digunakan. Sebagai contoh, apabila kita tertarik mengetahui jenis tanah yang khas di suatu lokasi atau pola tanam di suatu daerah, kita dapat menggunakan modus. Karena lihat paling banyaknya siapa yang menggunakan, ngosing di rata-rata. Di sisi lain, jika data bersifat kuantitatif yang dihitung, kita dapat menggunakan salah satu dari ukuran pusat tersebut, min atau median atau modus. Jadi pada jenis data kuantitatif kita dapat menggunakan tiga ukuran tersebut, namun kita harus mempertimbangkan sifat distribusi preferensi dari gugus data tersebut. Ini maksudnya gimana sih? Contoh gini deh, dari satu kelas paling suka statistika siapa saja, berarti kan dihitung nih ada berapa orang rata-rata. Tapi kalau misalkan di sini siapa yang suka es batu gitu misalkan. Jadi kan dilihat yang paling banyak aja diambil. Kayak voting tuh, voting kan sebetulnya bukan rata-rata. Ya siapa aja mayoritas yang memilih yang mana gitu. Kayak gitu. Karena kan satu orang punya satu suara yang sama. Kayak gitu. Nah, kesimpulan, bila distribusi preferensi data tidak normal, tidak simetris, berarti median atau modus merupakan ukuran pusat yang pas. Apabila nilai-nilai terdapat nilai ekstrim, misalkan dari 1 sampai 10 nih, ada 100. Baik itu nilai kecil atau besar, lebih tepat menggunakan median dan modus. Apabila distribusi normal, simetris nih, semua ukuran nilai pusat baik, min, median, dan modus dapat digunakan. Namun min lebih sering digunakan dibandingkan dengan nilai lainnya, karena lebih memenuhi persyaratan untuk ukuran pusat data yang baik. Persyaratan ukuran pusat yang baik ini. Ini persyaratan ukuran pusat data yang baik. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita berhadapan dengan laju, kecepatan, dan harga, lebih tepat gunakan rata-rata harmonik. Kita akan belajar itu. Kemudian jika kita tertarik pada problem relatif seperti dalam kasus pertumbuhan bakteri, pembelahan sel, atau sebaiknya kita akan melakukan letak problematik. Mingguan kita akan belajar tentang ukuran letak data. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.